Ya, agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak. Tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Disinilah poin masuknya bagaimana dia mengkritisi apa yang disuruhkan oleh Pak Menteri Agama. Padahal kita tahu bahwa Pak Menteri Agama bermaksud baik. Bagaimana supaya agama ini sekali lagi jangan diseret-seret masuk dalam wilayah politik praktis. Pernyataan Menteri Agama RI mengisyaratkan pandangan kalau agama Islam itu adalah sesuatu yang negatif. Coba kurang ajarnya. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Buta Panditalopi Kabupaten Bulukumba. Menjelang Pilpres 2024, saya kira memang kita sudah prediksi dari awal bahwa pasti momentum ini tidak akan pernah dilewatkan oleh mereka para pengasong khilafah. Tak kala Gus Yakut mengeluarkan pernyataan agar agama jangan diseret-seret masuk dalam wilayah politik, mereka pun memberikan perlawanan narasi, dan itu saya kira masif untuk saat ini di masjid-masjid di Sulawesi Selatan. Dan salah satunya itu datang dari organisasi. Ini ada buletinnya, namanya Buletin Dakwah Kafah. Temanya menjauhkan agama dari politik, titik 2 bahaya. Itu tema dari buletin ini yang merupakan counter terhadap pernyataan Gus Yakut, Menteri Agama, beberapa hari yang lalu yang memang viral di media sosial. Coba saya bacakan seperti apa mereka menarasikan di dalam buletinnya. Dan ini sekali lagi beredar di masjid-masjid, sehingga memang sangat berbahaya kalau ini dibiarkan sebenarnya. Karena itu kemudian saya kira wajib untuk saya blow up ke publik agar seluruh kader NU dimanapun juga berada, atau orang-orang yang cinta dengan NKRI yang tidak menginginkan Pancasila ini diganti oleh sistem khilafah, saya kira harus waspada dengan buletin-buletin sesat seperti ini, karena ini sangat menyesatkan umat. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjauhkan agama dari politik, titik 2 bahaya. Saya lanjut. Jelang Pilpres tahun depan, bursa capres dan cawapres sudah semakin memanas. Sampai hari ini ada 3 calon kandidat yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden 2024. Parpol-parpol serta massa pendukungnya juga sudah mulai saling mengunggulkan, bahkan sering terjadi kampanye hitam di mana-mana, terutama di media sosial. Jadi dia menganggap bahwa di media sosial itu banyak terjadi kampanye hitam, sementara dia sendiri melakukan kampanye di masjid dan menggiring agama untuk diseret masuk di dalam politik, padahal itu sangat berbahaya. Di tengah panasnya bursa pencalonan capres-cawapres, Menteri Agama Yakut Khalil memperingatkan masyarakat agar jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan rahmatan lil islami, ujarnya. Lalu kemudian dia lanjut di bold tulisannya, Islam jadi tertuduh. Nah, ini saya akan baca. Disinilah poin masuknya bagaimana dia mengkritisi apa yang disuruhkan oleh Pak Menteri Agama. Padahal kita tahu bahwa Pak Menteri Agama bermaksud baik. Bagaimana supaya agama ini sekali lagi jangan diseret-seret masuk dalam wilayah politik praktis. Pernyataan Menteri Agama RI
mengisyaratkan pandangan kalau agama Islam itu adalah sesuatu yang negatif. Coba kurang ajarnya. Jadi seolah-olah menganggap bahwa Gus Yakub menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu yang negatif, bahkan menjadi musuh bersama jika menyatu dengan politik dan pemerintahan. Bukan kali ini saja pejabat atau tokoh masyarakat, bahkan tokoh Islam menolak muatan agama, khususnya Islam, dalam kancah politik. Seruan tolak politisasi agama sering disampaikan kepada umat, terutama jelang pilkada atau pemilu. Pernyataan Menteri Agama soal Islam rahmatan lil alamin juga keliru. Seolah jika kaum muslim menegakkan akidah dan syariat Islam. Nah, disinilah kebodohannya ini yang menulis majalah, karena tidak bisa membedakan mana politik, mana akidah. Jadi politik itu dianggapnya bahwa keberpihakan orang Islam dalam kancah politik atau label-label agama dibawa masuk dalam kancah politik itu perjuangan akidah. Saya lanjut ya. Seolah jika kaum muslim menegakkan akhlak dan syariat Islam akan mengancam umat lain. Ucapan ini berbahaya dan menyudutkan ajaran Islam. Komentar ini bertentangan dengan makna yang dikandung dalam ayat tersebut, juga bertentangan dengan hukum-hukum Islam serta realitas sejarah dan fakta kekinian. Pertama, banyak ulama tafsir muktabar yang memaknai rahmatan lil alamin itu tidak semata untuk kaum muslimin. Saya lanjut. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam Takbir Al-Munir, dalam tafsir Al-Munir, menjelaskan makna ayat ini, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam, manusia dan jin. Islam menjadi rahmat untuk semesta alam karena memang risalah Islam yakni akidah dan syariatnya menjamin datangnya rahmat bagi semua makhluk. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Mara'a Al-Labid menguraikan, tidaklah kami mengutus engkau wahai sebaik-baiknya makhluk dengan membawa ajaran-ajaran syariatnya kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam, yakni untuk menjadi rahmat kami bagi alam semesta seluruhnya, bagi agama ini dan kehidupan dunia. Kedua, ajaran Islam juga memberikan perlindungan dan perlakuan adil kepada semua manusia baik muslim maupun kafir. Di dalam negara khilafah, harta, kehormatan dan jiwa orang-orang kafir akan dilindungi sesuai syariat Islam. Sebagaimana harta kaum muslim, mereka adalah ahlu zimmah atau orang kafir. Nah, ini yang saya maksud. Jadi memang pikiran besarnya majalah ini adalah menggiring orang untuk bagaimana supaya menjadikan khilafah ini satu-satunya pijakan dalam rangka menegakkan syariat Islam. Sehingga kemudian apa yang dinyatakan oleh Gus Yakub di dalam pernyataannya, bagaimana supaya agama tidak diseret-seret masuk dalam wilayah politik, itu dia bantah di sini sebenarnya. Dan bahkan dianggapnya bahwa orang-orang yang berpikir seperti itu adalah orang-orang yang sekuler, dan menurutnya itu justru yang merusak, menggunakan prinsip-prinsip sekularisme demokrasi. Itu katanya menjadikan jabatan dan kekuasaan sebagai rebutan parpol dan elit politik setiap pemilu. Bahkan mereka sering menggunakan prinsip Machiavelli. Oleh karena itu saya kira tidak perlu saya baca habis. Intinya sudah dipahami substansinya, bahwa yang pertama bahwa buletin ini beredar luas di masjid-masjid di Sulawesi Selatan. Entah siapa yang punya, dan harus dihargai bahwa selama itu masih bersifat narasi, saya kira inilah beratnya memang negara demokrasi, karena mereka pasti tidak akan bisa ditindak. Tetapi seharusnya panitia-panitia masjid tidak membebaskan buletin-buletin seperti ini beredar, karena ini bisa memprovokasi umat Islam untuk kembali menjadikan tahun 2024 sebagai ajang politik identitas, dan itu sudah kita lalui bersama dan sangat berbahaya untuk bangsa kita, terutama untuk
bagaimana mendorong perdamaian, persatuan di tengah-tengah kebinekaan kita. Oleh karena itu, ketika agama diseret-seret masuk di dalam wilayah politik, bahayanya adalah karena kemudian menjustis orang-orang di luar daripada calon yang dia dukung dianggapnya sebagai orang kafir. Kadang-kadang seperti itu kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di negara kita selama ini, bahkan di Timur Tengah. Nah, bayangkan saja di Timur Tengah itu mereka sama-sama dalam satu suku, satu bangsa, satu agama. Lalu kemudian karena agama ini diseret-seret masuk di dalam politik, sehingga dia menafsirkan bahwa orang yang tidak ikut dengan calonnya adalah orang kafir dan halal untuk dibunuh. Itu ujung-ujungnya ke sana. Jadi kalau saya membaca buletin ini, nanti juga saya akan lampirkan linknya. Silakan sahabat-sahabat baca di sana. Sekali lagi, ini adalah provokasi buat umat Islam yang akan mengancam proses demokratisasi di negara kita. Nah, itulah kehebatannya HTI, karena kemudian dia dibubarkan, tetapi masih bebas berkeliaran orang-orangnya, sehingga mampu membuat gerakan-gerakan yang betul-betul akan membuat negara ke depan ini akan mengalami masalah besar kalau sampai ini tidak diantisipasi. Karena sekali lagi, momentum 2024 itu saya kira siapapun yang menjadi calon adalah putra terbaik bangsa. Tugas kita adalah bagaimana mendinginkan suasana, mendukung calon, tetapi jangan sampai kemudian agama itu dijadikan sebagai alat atau kekuatan politik dalam rangka memenangkan calon tertentu, dan itu efeknya saya kira kita sudah tahu semua, sangat berbahaya sahabat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.